Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu financial report dari para pedagang-pedagang yang ada di daerah Telkom. Boleh di next, yaitu oh ya, sebelumnya kami izin perkenalan, yaitu dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Farid dan ada teman-teman Perkenalkan, saya nama juga. saya Karisma Ayu. Perkenalkan, nama saya Jessica Sheryl. Kebetulan satu lagi teman kami berhalangan hadir karena dalam menuju perjalanan dari Bandung ke Cianjur, yaitu si Alvin. Usaha kami kali ini adalah perancangan usaha buah potong dan hasilnya. Boleh di next. Latar belakang. Nah, kenapa sih kami memilih usaha buah potong ini? Nah, yang pertama itu kami melihat dari UMKM yang kami pilih, yaitu buah potong. Kenapa sih? Karena di era zaman sekarang buah-buahan itu sangat penting. Analisisnya adalah buah potong yang operasionalnya menggunakan sepeda motor. Usaha ini merupakan sistem dagang mandiri di mana pemilik membeli buah-buahan segar secara grosir, lalu mengolahnya menjadi sebuah potongan-potongan kecil dan kemudian untuk dijualkan kepada para konsumen. Objek penelitian kali ini, objek yang menarik perhatian kami kali ini adalah buah potong, dan dikarenakan rute dan lokasi yang strategis terhadap penjualan yang ada di daerah Telkom. Yaitu lumayan juga sih, bisa menghasilkan omset yang cukup lumayan. Tapi apakah tentu itu dengan perhitungan yang baik? Di sini kami ingin membantu si Bapak dengan memberitahu apakah ini perhitungannya sudah benar atau tidak, untuk membedah penghasilannya yang realnya itu berapa, serta BIP-nya itu berapa. Maka dari itu kami ingin meneliti si buah potong ini. Next slide. Nah, tujuan analisis. Yang pertama, kami menganalisis struktur biaya, tetap dan variabel, serta fungsi pendapatan pada UMKM terkait. Kemudian kami menentukan kuantitas produksi untuk mencapai titik impas BIP melalui model linear. Terus yang keempat, kami memprediksi profit melalui analisis fungsi kuadratik, baik dari sisi pendapatan, diskon, maupun biaya faktor inefisiensi berupa buah busuk dan kupasan kulit. Berapa sih yang terbuang gitu. Nah, terus yang keempat terakhir, memprediksi profit melalui analisis fungsi kuadratik, baik dari sisi pendapatan, diskon, maupun biaya, atau faktor inefisiensi berupa buah busuk dan kupasan kulit. Next. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini kami melakukan sistem wawancara dengan mengunjungi langsung ke pedagangnya, yaitu Bapak penjual buah segar. Terus kami mendapatkan kunjungan yang sangat baik dan ramah, kebetulan dari si Bapak yang dapat sambutan yang sangat hangat juga, bisa diajak kerjasama juga dan mau memberikan bagaimana sih cara penjualan dia gitu. Terus kami di sini mengobservasi sudah, dan terus kami melakukan dokumentasi. Kami mencatat semua data biaya, terus mulai dari biaya tetap sampai biaya yang berubah-ubah tiap harinya, serta mengambil video sebagai bukti untuk laporan kami. Di sini juga kami sudah menampilkan ada bukti pengumpulan data, yaitu di foto berikut, yang artinya kami melakukannya secara real dan tidak menggunakan AI. Kemudian waktu pelaksanaan, kami melaksanakan wawancara tersebut di hari di hari Jumat, tanggal 17 April 2026. Kami melakukannya di pukul 10 sampai jam 12.38. Nah, lokasinya itu ada di dekat Gate 1 Telkom University. Boleh di next. Data lapangan. Harga jual dari penjualan buah tersebut adalah 10.000 per porsi. Harga ini flat untuk seluruh jenis buah, baik itu porsi atau cup. Biaya tetap atau variabel cost-nya 7.000 per hari atau 210.000 dalam sebulan. Di sini Bapak memperoleh pendapatan yaitu 7.000. Harganya 7.000 per hari, dan pendapatan per cupnya itu 210.000 per bulan. Per bulan. Bensinnya itu 5.000 per hari, terus ada 15.000 per 3 hari, olinya itu 2.000 per hari. Jika diperbulankan itu menjadi 60.000. Terus ada variabel cost-nya yaitu 5.000 per cup, mulai dari modal buah, perlengkapan, serta rata-ratanya itu dihitung secara lihat jenisnya yang buah yang berbeda-beda. Terus ada biaya efisiensi
yaitu A-nya itu 10, estimasi risiko buah busuk luas sebesar 25.000 pada penjualan 50 cup. Asumsi tambahan sebagai saran kepada penjual. Skema diskon pendapatan pembeli mendapatkan potongan harga diskon sebesar 50 per cup, khusus untuk pembelian dalam jumlah banyak, dengan batas jumlah pembelian 50 cup. Biaya intervensinya muncul potensi kerugian atau tambahan akibat risiko buah busuk dari limbah sebesar 25.000 ketika memproses kapasitas produksi sebanyak 50 cup. Next, bakalan dijelasin oleh rekan-rekan saya. Boleh di slide. Baik, di sini ada analisis matematika ekonomi. Pada bagian ini tuh kita tuh menyusun model matematika data operasional yang telah didapatkan untuk mengetahui titik impas atau biasa disebut dengan BEP dari usaha buah potong keliling. Ada kan? Nah, yang pertama itu ada model fungsi biaya, yaitu total cost dikurang TC. Nah, yang berarti fungsi biaya ini disusun dari penjumlahan biaya tetap FC dan biaya variabel FC. Nah, di sini ada rumusnya yaitu TC sama dengan FC ditambah P dikali I. Nah, hasilnya itu TC sama dengan 210 ditambah 5.000 I. Nah, selanjutnya itu ada model fungsi pendapatan, yaitu total revenue dikurang TR. Nah, fungsi pendapatan ini diperoleh dari harga jual per unit atau P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual, I. Nah, model fungsi ini terdapat disajikan dengan rumus TR sama dengan 10 I. 10.000 I karena penjualan tadi itu 10.000 per cup. Nah, yang selanjutnya ini ada analisis BEP. Nah, titik impas ini atau BEP ini terjadi ketika total pendapatan itu sama dengan total biaya. Nah, TR sama dengan TC, sehingga usaha itu tidak mengalami rugi maupun untung. Nah, untuk angka perhitungannya yaitu yang pertama itu TR sama dengan TC, yaitu TR-nya itu 10.000 I sama dengan TC-nya itu 210 ditambah 5.000 I. Nah, terus habis itu kita turunkan karena aku tuh bawa ke atas gitu tadi loh. Ini kita turunkan menjadi 42. Nah, nanti Nah, di sini ada grafik yang telah kita hitung sebelumnya. Di sini tuh berdasarkan perhitungan yang sudah kita hitung, kami itu menyajikan grafik yang menunjukkan perpotongan antara garis TR dan TC. Nah, titik perpotongan inilah yang disebut dengan titik BEP. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh baik untuk berikutnya. Terima kasih untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendapatan kuadratik, di mana secara data sang penjual tidak memberikan data baik itu diskon ataupun untuk efisiensi, tapi data ini disajikan menurut asumsi kami dan juga perhitungan kami untuk saran kepada penjual agar penjual dapat memberikan kebijakan yang lebih efisien dan untuk penjualannya. Yang pertama adalah fungsi pendapatan kuadratik, di mana kebijakan penjual untuk memberikan diskon pesanan yang sebelumnya adalah 10.000 per cup, namun berkurang sebesar 50 rupiah per cup setiap ada tambahan pesanan. Maka fungsi pendapatan TR ini akan berbentuk lengkung. Hal ini dilakukan agar pemilik tahu batas maksimal diskon yang bisa diberikan oleh lapangan. Sebelumnya data ini pun diskon ini diberikan ketika jumlah dari penjualan itu melampaui 50 cup. Maka untuk harga per cupnya di atas kuantitas 50, PQ sama dengan 10.000 dikurangi 50 dalam kurung Q dikurangi 50. Dan untuk pendapatan totalnya itu ada di rumus PQ dikali dengan Q, yang hasilnya adalah 12.500 dikurangi 50 Q kuadrat untuk kuantitas di atas 50. Maka dengan rumus ABC ditemukan hasil dimana ketika kuantitas itu kurang dari 50, maka total revenue kita, total pendapatan kita adalah 10.000 Ki. Dan ketika kuantitas itu di atas 50 dan mendapatkan diskon, maka total revenue kita adalah 12.500 dikurangi 12.500
100 Q dikurangin 50 Q kuadrat. Selanjutnya ialah fungsi biaya kuadratik, di mana analisa ini berdasarkan risiko buah potong ketika pemilik itu memproses buah untuk kapasitas yang lebih dari 50 porsi. Maka diperkirakan akan muncul biaya tambahan akibat limbah yang buah yang tidak layak jual sebesar 25.000. Limbah ini diambil dari 15% dari jumlah total yang mengandung unsur limbah biji dan juga kulit buah. Ditemukan 50 kuadrat sama dengan 25.000, maka A dikali 2.500 sama dengan 25.000, A sama dengan 10.000. Maka fungsi biaya kuadratik menjadi 10 Q kuadrat ditambah 5.000 Q dan ditambah 210. Selanjutnya terakhir adalah titik impas dan profit maksimum. Kelompok kami telah mencari nilai Q berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan juga biaya tambahan saat produksi melewati batas tertentu. Maka dapat dilihat di sini ketika TR sama dengan TC dan kita ada di titik di mana terjadi break-even point, ada terjadi 60 Q kuadrat dikurangin 7.500 Q ditambah 210.000 dan menggunakan dianalisis menggunakan rumus fungsi ABC, maka ditemukan ketika Q pertama itu adalah 42,3 yang dibulatkan menjadi 42 dan Q2 itu 82,7 dibulatkan 83. Maka kesimpulannya ketika kuantitas itu sama dengan 42, penjual itu akan mulai mendapatkan keuntungan setelah penjualan porsi ke 42. Namun ketika penjualan itu ada di 83, justru akan merugi kembali setelah menjual porsi ke 83 akibat diskon yang terlalu besar dan biaya efisiensi bahan yang membengkak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karisma. Baik, di sini ada interpretasi dan saran kepada penjual. Nah, yang pertama itu ada interpretasi, yaitu titik impas atau BEP. Nah, usaha ini tuh mencapai titik impas sangat cepat, yaitu hanya dengan menjual 42 cup. Dan yang kedua itu ada tentang keuntungan maksimal. Nah, performa ini tuh terbaik berada pada penjualan 42 hingga 83 cup. Dan yang ketiga itu ada batas efisiensi, dengan menjual lebih dari 83 cup, justru ini menurunkan keuntungan karena margin tergerus oleh diskon dan juga meningkatnya resiko buah rusak atau bisa disebut dengan biaya inefisiensi. Dan ada kesimpulannya, yaitu strategi terbaik adalah menjaga volume penjualan di angka optimal. Nah, maksimalnya itu 83 cup daripada mengejar kuantitas yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir itu ada saran. Nah, di mana yang pertama itu ada tentang diskon. Diskon ini yang bisa diimplementasikan oleh penjual ialah dengan skala kuantitas ketika melebihi 50 porsi. Nah, maka dengan itu dikenakan penurunan harga porsi tambahan sebanyak 50 perak per cup. Dengan diskon ini, penjual masih bisa mendapatkan profit yang sesuai. Dan yang kedua itu ada biaya efisiensi yang diberikan sebesar 25.000 untuk perhitungan limbah kulit buah dan biji. Next slide. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak keluar dari jam berapa tadi, Pak? Baru ya. Pertanyaan pertama ya, Bapak. Berapa sih harga rata-rata porsi buah kayak mangga,
kualitas bapak buat besok ya baru lagi. Jadi ada yang barang yang kemarin Ya, nggak ada ya. nggak ada. Bapak pernah merasa kewalahan nggak sih Kak, kayak potong kuah banyak gitu? Enggak gini, maksudnya Bapak tuh keluarin berapa kilo, kayak kan tadi Bapak bilang 50 kilo gitu kan, tapi itu kan rata-rata sehari kan. Nah Bapak tuh pernah berapa kilo sampai Bapak tuh kewalahan? Kewalahan habis. Kewalahan, kayaknya kewalahan. Iya, kewalahan. Awal-awal ya. Apa bisa selesai? Berarti paling kalau mah kita bisa ambil 50 kilo, itu udah limit Bapak ngambil sehari tuh paling banyak berapa? Pernah gitu Bapak? 40. Jadi tadi kan paling 50. Kalau maksimal banget kayak Bapak sampai bawah tuh Bapak kayak kewalahan ataunya. Iya, kewalahan. Iya Pak. Itu berarti Bapak misalnya bawa nasi 60 lah ya paling banyak. Iya. Kalau Bapak tuh nggak pernah ada kayak sewa orang buat nolongin buah baju itu nggak ada ya? Jadi kalau misalnya ada pesanan mendadak gitu, mendadak yang gede gitu, Bapak sendiri berarti. Kalau tadi harga jual normal pertama 10.000 ya Pak. Sistem diskon bisa beli satu harganya 10.000 tapi kalau beli 5 jadi 45.000 ada nggak? Nggak ada diskon Kayak diskonan ya. diskon gitu nggak ada. Semuanya 10.000. 10.000 berarti ya. Berarti rata 10.000 ya. Terus jumlah minimal agar dapat bapak potong gitu. Misalnya harga kurasi dapat. Misalnya berapa jumlah minimal agar bapak mau berikan harga kurasi? Minimal kayak misalkan mau dapat diskon tuh harus beli berapa cup. Nggak ada ya. Nggak ada diskon. Nggak ada diskon pokoknya. Walaupun ada diskon itu secara sukarela aja. Berapa jumlahnya gitu kan? Kalau maksimal 2 di box motor ini apakah jika dipaksakan membawa banyak buah atau ada resikonya kayak gerobaknya nggak mampu menampung banyak buah? Terus menurut pengalaman bapak lebih bagus jual murah tapi habisnya cepat atau jual harga normal tapi keuntungan yang bapak dapat itu lebih profit atau lebih tinggi lah, lebih menguntungkan daripada yang jual cepat tapi cepat habisnya tapi murah. Dan terus resikonya adakah buah yang terbuang? Kalau misalkan nggak habis gitu, Kalau nggak kadang-kadang dibagiin.